Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan buku ajar yang kita gunakan pada tahun ajaran 2021-2022 di SDIT Arisalah Kartasura. Nah, untuk buku yang tertampil di depan ini adalah buku tematik yang kita gunakan pada tahun sebelumnya, yaitu bukunya ini per tema ya. Kalau kita lihat ini dua, ini maksudnya adalah kelas. Kemudian ini temanya tema 8. Di sini juga ada contoh untuk yang tema 7. Kemudian ini kelas 4, temanya tema 3. Ya, ini untuk buku yang sebelumnya kita pakai. Nah, buku yang kita pakai sebelumnya ini untuk kelas bawah, temanya tema 1 sampai tema 8. Kemudian untuk kelas atas 4, 5, 6 itu tema 1 sampai tema 9. Nah, untuk buku ajar yang kita gunakan di tahun ajaran ini 2021-2022 ini berbeda dengan yang sebelumnya, maka kami harus menjelaskan bagaimana perbedaannya dan persamaannya. Oke. Sekarang kita lihatkan untuk yang kelas bawah terlebih dahulu. Oke, untuk yang sebelah kanan ini adalah buku yang sebelumnya kita gunakan, yaitu buku yang tematik per tema. Namun untuk yang sebelah kiri ini adalah buku tematik, tapi ini per MUPEL ya. Ini kurikulum 2013 edisi revisi, ini terbitan yang terbaru dan kita gunakan pada tahun ajaran ini per MUPEL. Ya, coba kita buka ya. Ini temanya tema 8. Kalau di sini langsung kita buka. Nah, sebenarnya hampir sama untuk buku yang tematik yang per tema maupun yang per MUPEL. Ini kita lihat untuk daftar isi ini hampir sama. Bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, kemudian bab 5, 6, 7 dan 8. Nggih, kalaupun ada perbedaan insya Allah cuma sedikit nggih. Nanti insya Allah guru yang menyesuaikan. Jadi pembelajaran nanti silahkan Bapak Ibu mengikuti penjelasan dari guru. Jadi insya Allah untuk bukunya lebih mudah dipahami baik guru, murid maupun wali murid. Jadi tadi nggih, di daftar isi tadi hanya tertera 8. Kalau kita bisa membahasakan itu tema 1 itu masuknya di bab 1, tema 2 masuk di sini, tema 3, tema 4 hingga tema yang terakhir. Namun ada buku yang berbeda, nanti akan dijelaskan oleh gurunya masing-masing. Insya Allah untuk penjelasannya ini perbedaannya hanya sekilas nih tadi. Di daftar isi nanti insya Allah lebih paham. Dan satu buku ini kami ingatkan, satu buku ini kita gunakan selama 1 tahun. Jadi mohon untuk dijaga bukunya, pemakaiannya lebih hati-hati karena kita menggunakan bukunya dalam 1 tahun. Berbeda dengan yang per tema. Kalau yang per tema ini kan tema 1 sampai tema 8 untuk kelas bawah. Kita menggunakannya waktunya singkat. Bisa jadi dalam satu buku ini kita gunakan sebulan. Kemudian bulan selanjutnya kita ganti buku tema selanjutnya. Maka terutama untuk yang per tema ini pasti sering bukunya itu lebih baik, masih bagus gitu nggih. Karena penggunaannya singkat. Berbeda dengan yang per MUPEL tadi. Oke, ini untuk contoh yang kelas bawah. Kemudian sekarang kita contohkan untuk yang kelas atas. Ya. Ini yang per tema, kemudian ini yang per MUPEL. Per MUPEL itu berarti sesuai MUPEL ya, bahasa Indonesia, PPKN, kemudian IPA, IPS seperti itu. Nah, kita lihat untuk yang tematik ini buku kelas 4
temanya tema 1, kemudian yang ini bahasa Indonesia, kelasnya kelas 4. Oke, ini yang per mupel nggih. Oke. Ya, coba kita lihat untuk daftar isi nggih. Karena untuk kelas atas itu temanya berbeda dengan kelas bawah nggih. Tema kelas atas itu sampai tema 9, mulai dari tema 1 sampai tema 9, maka di sini pun juga berbeda. Pembelajaran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 nggih, sampai yang terakhir. Nah, kalau kita lihat seperti ini nggih. Kemudian untuk penjelasan buku yang di dalam nanti bersama gurunya masing-masing. Silahkan nanti diikuti. Kemudian KBM bisa mengikuti terus kalau ada tugas. Kemudian kalau ada pertemuan menggunakan Google Meet ataupun Zoom, silakan mengikuti. Jangan sampai tidak mengikuti, karena penjelasan dari guru insya Allah lebih memahamkan daripada nanti hanya menyimak mungkin dari media yang lain ataupun buku-buku, hanya melihat buku saja, maka tidak jelas. Maka kami ingatkan, ketika nanti guru mengadakan Google Meet ataupun Zoom, maka silahkan untuk anak-anak bisa mengikuti selama ada pembelajaran menggunakan Google Meet ataupun Zoom tersebut. Jadi ini penjelasan singkat mengenai buku. Silahkan yang belum mengambil buku bisa segera mengambil, karena ada beberapa yang belum mengambil, karena ini sifatnya wajib kita ketika kita itu belajar, maka buku ajar ini harus ada di rumah masing-masing, terutama kita yang sekarang ini pembelajarannya menggunakan online. Mungkin cukup sekian dari kami penjelasan tentang buku. Kemudian selanjutnya ini kami jelaskan tentang jadwal yang akan kita gunakan pada tahun ajaran ini dan untuk awal mulai ini karena kita masih di masa PPKM dan otomatis tidak bisa melaksanakan pembelajaran secara tatap muka langsung. Mungkin cukup sekian dari kami. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.